Kami menemukan fakta, data-data di KPU Solo, ya tempat pendaftaran ketika dia melamar menjadi wali kota Solo itu, atau dia menjadi gubernur DKI itu hilang datanya. Arsip koran Kedaulatan Rakyat di Jogja yang tanda tanggal 18 Juli tahun 1980, korannya pun kami taruh di perpustakaan wilayah di KR, semuanya hilang. Arsip-arsip nggak ada semua. UGM juga aneh sekarang. Skripsi-skripsi di tahun 85 yang seiring dengan skripsinya Jokowi nggak ada semua. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, bersama saya, Fredy Ndolu, seperti biasa, dengan tamu-tamu saya yang terhormat, yang saya selalu sapa, My Leader. Selamat datang, Mas Roy Suryo. Terima kasih, Pak Fredy dulu. Dr. Roy Suryo, lagi viral, lagi selebriti sekarang beliau ini. Dan semuanya seputar dugaan isu ijazah palsu Jokowi. Tapi sebenarnya kita tuh bukan pertama kali ini ketemu ya Pak Fredy. Dulu kan selaku mitra, kalau dulu waktu saya Komisi 1, Bapak waktu itu masih Dewas. Dewan gitu. Pengawas Di RRI. Ya ketemu meskipun nggak lama ya, saya mendekati akhir masa periode, karena saya berakhir dulu di 2019, waktu itu 2016 ya kalau nggak salah ya, 2016 sampai. Jadi ya sempat ketemu lah beberapa kali ketika RDP. Jadi Dr. Roy Suryo ini apa yang kemarin kita bicara dengan Dr. Rismond Sianipar, kemudian Dr. Tifai nanti hari Selasa Anda dengar, saya berharap 1 juta viewer akan tampil di Leader. Karena Leader bukan buzzer, bukan influencer. Leader mencari kebenaran. Mencari kebenaran tidak pernah berhenti terus dalam hidup kita. Dan 3 tokoh hari ini adalah dengan Dr. Roy Suryo, seorang ahli telematika yang kita tahu kajian-kajiannya begitu banyak, dan ini pejabat ini. Tadi beliau datang ke sini, saya tanya, Mas Roy, kok jalan sendiri? Nggak pakai ajudan, nggak takut? Nggak takut katanya. Jangankan jalan sendiri, nyopir sendiri juga. Nyopir sendiri. Padahal, kata orang, pendukung-pendukungnya sebelah dari mantan presiden itu, beliau ini kakinya satu sudah di penjara. Kita perlu tanya ke Mas Roy ini, seorang ahli telematika yang membongkar tabir dari ijazah Jokowi. Saya ingin tanya sampai kepada ijazah kita secara teknis. Baik. Tapi saya mau tanya ke Mas Roy. Ini apa ini? Sampai hari ini Anda merasa tersandra atau Anda ini menyandra negara? Ya? Tidak ada soal sandera menyanderaannya di sini. Ya, kita bukan bicara soal sandera, tapi kita bicara soal kejujuran dan kenegarawanan. Kata itu yang kita pegang. Tapi soal 1 kaki tadi di penjara itu kayaknya menarik. Kenapa harus takut? Ada dari pihak sono yang 2 kakinya sebenarnya harusnya sudah di penjara semenjak 6 tahun yang lalu. Masih juga bebas kemana-mana, juga itu juga menginjak-injak kehormatan dari hukum kita juga ada kok, gitu loh. Jadi bahkan dia jadi komisaris, padahal harusnya dia masuk penjara. Orang yang kita kenal dengan nama si Plester itu, ya kan. Nah, jadi artinya di Plester aja harusnya. Nah, jadi artinya kita nggak pernah takut karena apa yang kita sampaikan itu adalah kita menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran. Jadi tidak ada soal sandera menyandera. Bahwa orang yang mungkin merasa tersandera, nah itu harus kita pertanyakan, kenapa dia merasa tersandera? Apakah memang ada sesuatu yang dia sembunyikan atau ada ketidakjujuran? Nanti kita sampai detailnya ke sana. Tapi sudah dipanggil polisi lagi? Dalam kita ngobrol ini, saya tahu sudah ada pemanggilan. Sudah yang ada. pertama, sebagai apa? Ya, sebagai terlapor aja. Baru saksi. terlapor, belum tersangka ya? Oh belum. Dan kebetulan karena kita ini ngobrol di tengah-tengah menuju peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka,
ya, maka kami juga sepakat bersama dengan ke-11 para terlapor yang lain, ya, kita minta untuk dimundurkan nanti pemeriksaannya setelah peringatan 17 Agustus. Dan saya kira itu itu sangat wajar, apalagi ini yang menarik. Mungkin kemarin Dr. Resmond juga sempat cerita, kita nanti 17 Agustus juga akan melakukan soft launching untuk sebuah buku yang kita persembahkan untuk kado terbaik Republik ini. Bukunya judulnya Jokowi's White Paper. Jokowi's White Paper, keren banget. Ya. 500 halaman lagi. 500 halaman dan akan kita terbitkan di 25 negara. Keren. Ini Selain kerja Indonesia. enggak main, ini kerja intelektual nih. Iya. Dan katanya intelektual tuh boleh salah tapi nggak boleh berbohong. Betul. Itu Ya, kita pegang sekali. Betul, dan itu semua begitu. Kita Ya. manusia biasa buat kesalahan. Harus gitu, ya. Pak Freddy. Tapi saya mau tanya, Anda bertiga ini janjian ya? Janjian untuk menjadi viral begini kayak Trimasketir ya. Saya sebut Anda bertiga ini Trimasketir. Nah, ini menarik ya. Sama sekali jawabannya adalah tidak. Saya sama sekali tidak mengenal siapa itu Dr. Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa sebelumnya. Benar-benar saya nggak kenal. Ya gitu. Dr. Resmond, saya memang pernah ketemu. Tapi bukan kenal baik ya. Karena ketemunya justru di persidangan. Berantem. Ketika itu ada di dalam film Soal di kajian Netflix masing-masing. soal Jessica. Ya, Jessica Wongso. Kebetulan dia membela Jessica dan dipakai oleh kantor pengacara Pak Otto Hasibuan ya, yang sekarang menjadi lawan kami ya. Itu biasa, profesional semacam itu ya. Dan saya kebetulan sahabat dari ayahnya Mirna Salihin. Saya bersahabat dengan Pak Salihin. Ya, jadi artinya ya sudah, kami bertemu dalam ruang sidang ya. Dan kemudian setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Terus kira-kira setahun yang lalu ya, kami ketemu dalam podcast. Itu masih berhadapan, masih saling serang ya, karena kami ketemu dalam podcast dalam perkara Jessica juga. Iya. Ya, jadi artinya lucu iya. aja. Jadi sebenarnya kenapa saya ambil istilah semacam cerita sastra Trimasketir ya. Karena mereka tuh menjadi sahabat kemudian untuk perang pakai itu tuh sekali nembak itu senjata tumpul Betul. Dan akhirnya mereka bersahabat ya, lalu menjadi disebut tapi Trimasketir. Ini benar-benar loh Pak Freddy dan juga pemirsa Leaders TV ya, bahwa kami itu benar-benar akhirnya ketemu bertiga untuk pertama kali itu ya pada jam 7:30 pagi tanggal 15 April 2025 di kampus Universitas Gadjah Mada. Keren. Iya, jadi artinya saat itu ada acara ya namanya halal bihalal ya, yang kami tahunya itu juga halal bihalal gitu loh, karena akan ada yang ada Jokowi juga. Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ini halal bihalal yang akan ketemu di Fakultas Kehutanan. Jadi kita ingin melihat gitu, katanya kami ingin diperlihatkan bukti, dan jadi pada saat itu kami itu tahu akan ada rombongan dari yang namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu yang akan datang ke kampus UGM. Nah, inilah mungkin kalau sudah sunatullah ya, kalau sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, digaris Tuhan Yang Maha Kuasa, ternyata rombongan itu terkendala di jalan. Apakah terkendala, apakah dikendala, saya nggak tahu. Yang jelas agak lucu karena rombongan bis itu, yang satu-satu bis yang dinaiki oleh rombongan, ada Pak Rizal Fadilah, ada Bu Kurnia Truyani. Saya sebelumnya juga tidak kenal siapa mereka. Itu tiba-tiba di jalan ada kecelakaan, dan kecelakaannya bukan bis itu, mobil lain, tapi semua itu di stop sampai dengan 4 jam. Ya, jadi mereka terlambat. Karena mereka terlambat, ketika di kampus Universitas Gadjah Mada yang kemudian kami datang sendiri-sendiri. Saya datang sudah semalam sebelumnya, Dr. Tifa datangnya pagi harinya, Dr. Resmond juga datangnya sehari sebelumnya. Kami akhirnya ketemu di kampus Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kehutanan. Dari disitulah baru kami ketemu. Oh dia, ini ketemu bla 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 gitu. Nah, kira satu tim dengan enggak, tim pembela sama ulama itu. Ini kami tuh bukan kayak orang yang reuni kemarin yang tiba-tiba sudah pakai baju bareng naik Isuzu Elf yang kelihatan rekayasanya, bukan kayak gitu. Bukan. Jadi datang satu-satu. Satu-satu. Lalu di situ menjadi akrab, jadi sahabat. Betul. Bisa dibuktikan itu dengan misalnya dicek kami kedatangannya kapan, dan saya juga karena rumah saya di Jogja ya. Jadi saya nyopir sendiri. Tapi udah tahu Mas Roy udah terkenal dari dulu. Tapi tiba-tiba tiga-tiganya terkenal. Wajahnya kita tahu. Karena Dr. Resmond itu sudah mengemukakan sebuah statement
beberapa hari sebelumnya. Demikian juga dengan Dokter Tifa kan, gitu. Jadi kan saya kan juga tahu dia punya akun Twitter. Jadi kan artinya kan kita tahulah postingannya gitu. Jadi tahulah kita nama itu. Tapi ketemu orang Dokter Tifa tuh ya di situ. Ya ketemu Dokter Rismon, ketemu untuk kedua kalinya setelah dari podcast itu, ya ketemu lagi di situ. Menjelang kemerdekaan Republik Ya, Indonesia besok. ini, kita semua punya tanggung jawab, Mas Persis. Roy. Ya. Dan apa yang kita mau sumbangkan pada Republik ini dengan ijazah yang diduga palsu ini. Tapi apa yang saya mau ungkapkan di sini adalah 3 orang ini, saya tidak ingin melihat kalian itu ada pihak yang menunggangi. Setuju. Karena begini, intelektual, kalau Anda ditunggangi, bisa kita semua ini. Persis. Itu insya Allah jangan khawatir. Ya, kami insya Allah tetap independen. Tidak akan ada yang menunggangi, meskipun tuduhan kan banyak banget. Banyak sekali. Misalnya soal contoh kedatangan kami tanggal 15 April itu di Jogja yang lalu ya. Itu juga banyak. Enggak mungkin lah mau datang, ngapain juga Bang Resmon dari Bali G, Sumatera Utara tiba-tiba datang ke Jogja. Ya Bang Resmon itu kan tidak mesti setiap hari ada di Bali G kan. Kadang-kadang dia juga masih punya alamat di Klaten. Dokter Tifa juga aslinya dari Solo juga kan. Kan sebenarnya kan kita itu ya enggak lah. Apalagi ini yang menarik. Kami ini punya kesamaan. Sama-sama S1-nya di UGM. UGM, ya. S2-nya juga di UGM. Jadi tiga-tiganya ini S1, S2, UGM semua. Hanya dalam bidang yang berbeda-beda. Saya S1-nya di komunikasi, S2-nya magister kesehatan, Dr. Resmon S1, S2-nya di teknik elektro, ya. Kemudian kalau Dr. Tifa di kedokteran. Jadi artinya kita tuh ya ketemu pulang kampung, pulang kampus. Makanya tadi saya cerita soal buku, Pak Freddy. Buku itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kami, bentuk pertanggungjawaban kami, bahwa yang kami lakukan sejak awal sampai dengan sekarang ini insya Allah pure murni ilmiah. Jadi buku itu kami tulis sendiri, dengan biaya sendiri, dan kalaupun besok itu sudah mulai ada nih, menarik, ada yang mau mencetakkan 1.000 eksemplar, ada yang mau mencetakkan 2.000 eksemplar, ya itu alhamdulillah gitu. Ini bak bola salju yang Bola terus salju. menggelinding terus membesar. Kemudian kalau tidak dibiarkan terus. Iya, kemudian ada teman-teman dari FDI ya, Forum Diaspora Indonesia yang kemudian mensupport juga. Oh, nanti boleh ya, nanti soft copy-nya kita dikirim ke Amerika, kemudian dari Amerika akan disebarkan sampai ke 25 negara. Nah, ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya, saya hanya mau memastikan Mas Roy sebagai intelektual, karena Anda pernah di partai. Ya, jangan sampai ditunggangi kan. Ya, setuju. Dan siapa yang dan isu beredar berkembang adalah dibiayai. Pasti ini kan jalan ini kan butuh, nggak mungkin ada yang membiayai, ada bohir gitu. Ya. Tapi sudah diklarifikasi sama Sudah, Mas. dan orang yang menuduh kami, saya sebut saja namanya karena dia dengan enaknya dulu mengumbar nama ya. Ali Muhtar Ngabalin misalnya. Pernah saya tantang ya langsung di TV. Pak Ali Muhtar Ngabalin, ada berani nggak sumpah di bawah Al-Quran bisa menunjukkan siapa? Wah, muter. Yang kedua yaitu si Plester itu yang ketika kita ngobrol itu dia harusnya masuk tahanan karena dia mangkir ya, dari harusnya dia ditahan gara-gara dia sudah vonis inkrah 1,5 tahun kasus penghinaan terhadap Yusuf Kala. Dia juga saya tanya, Mas Plester, Anda berani nggak sumpah di bawah Alkitab? Dia juga nggak berani muter-muter. Khawatir Sylvester karena amnesti juga. Nggak boleh dong. Nggak boleh kan? Pak Prabowo juga kemarin sama teman-teman aktivis bukan dinasihati, diberikan masukan. Kalau orang sudah pernah masuk, nggak apa-apa, kasih amnesti. Yang belum dia kan belum masuk, dia kan mangkir. Ada niat buruk dia untuk melarikan diri ya dari tanggung jawab dia atau kewajiban dia untuk masuk dulu tahanan. Benar, ini menarik. Ya. Tapi Mas Roy, saya tuh pingin lebih jauh ya. Ya. Pertama kali mempublikasikan ijazah Jokowi ini siapa? Gini, sebenarnya ini tidak dokumen ini sebenarnya tidak lepas ya dari statement Jokowi sendiri. Waktu itu ada sebuah seminar ya atau diskusi lah tepatnya di UII, di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013 ya. Moderatornya Mbak Rosiana Silalahi. Ada Prof Mahfud MD, ada juga Buya Syafiq Ma'arif dan Jokowi. Jadi judulnya seminar waktu itu memimpin dengan hati. Ya gitu, tahun 2013 bulan Juni kalau saya nggak salah. Nah waktu itu ada diskusi santai, Mbak Rosi tanya gitu ya,
Bapak-bapak nih kalau mau jadi presiden pantasnya IP-nya berapa ya gitu. IP itu indeks prestasi Iya, kumulatif saya dengar katanya. itu. Ya. Pak Mahfud dengan gagahnya Gagah. menyatakan IP saya 3,8. Wah, Ya. pantas lah gitu. Meskipun itu mungkin bukan IP S1 tapi mungkin IP S2 ya. Nah, Pak Jokowi itu entah bercanda tapi juga entah beneran ya. Dia mengatakan IP saya di bawah 2 kok. Loh, Di kampus ini. di kampus UII. Ya, Dia nggak boleh mengatakan, kan bicara Lah kayak gitu. makanya dari itulah Agak sebenarnya sih. Pak Freddy. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau kemudian bertanya-tanya, tanda tanya Iya. itu question mark segede banget. Kalau IP-nya segitu, kok bisa ya lulus dari UGM? Gitu. Dan akhirnya itu mungkin orang mulailah Iya. mempertanyakan atau mengejar. Baru kemudian ketika tahun 2022, jadi mungkin sudah sekitar 9 tahun sesudahnya, ada seseorang penulis atau mantan wartawan dari Solo, namanya Bambang Trimulyono, yang waktu itu menulis buku Jokowi Undercover yang kedua. Undercover, Ya, betul. karena juga yang undercover pertama tuh soal kehidupannya, yang kedua tuh soal sekolahnya UGM-nya. Disitulah dia tiba-tiba dia dikriminalisasi. Jadi kenapa saya bilang dikriminalisasi? Karena harus buku itu harusnya dijawab dengan buku. Ilmu pengetahuan jawab dengan ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan dijawab dengan hukum gitu. Tapi kan dia kemudian didakwa mengedarkan kabar bohong, meskipun akhirnya itu dikoreksi, kemudian hanya menyebarkan keonaran, bahkan kemudian dituduh untuk menistakan agama gara-gara melakukan sumpah yang namanya sumpah mubahalah Iya. dengan Gus Nur, yang sekarang Gus Nur dapat Remisi, amnesti, amnesti. ya gitu. Jadi artinya apa? Itu membuat orang bertanya. Dan kalau tadi pertanyaan Pak Freddy, sejak kapan kemudian muncul? Itulah muncul pada bulan Oktober tahun 2022. Ya. Itu penampakan ijazah pertama kali di muka umum. Itu pun hanya fotokopi. Iya. Dilakukan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, di hadapan para wartawan. Oh. Jadi waktu itu, mungkin karena pertanyaan-pertanyaan tentang ditahannya Gus Nur dan Bambang Tri, UGM gimana nih sikapnya? Rektor UGM waktu itu kemudian mengeluarkan statement, kami meyakini bahwa Joko Widodo itu loh, kok meyakini? Jadi statement-statement dari UGM ini makin menimbulkan pertanyaan, termasuk juga ketika Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta itu menunjukkannya fotokopi dan fotokopinya bentuknya jelek banget gitu. Terus setelah itu malah ada acara reuni-reunian gitu ya, yang kemudian ada teman-temannya Jokowi itu pada nunjukin ijazahnya gitu ya. Dan di belakangnya itu ada layar lebar yang itu gambarnya sama dengan yang ditunjukkan Sigit Sunarta. Ini makin membuat konyol kalau menurut saya. Makin mempertanyaan, loh yang ditanya tuh ijazahnya Jokowi, bukan ijazah teman-temannya. Iya, kok jadi ramai. Makanya jadi kan aneh gitu. Kenapa yang ditanya ijazahnya Jokowi, kenapa Jokowi nggak menunjukkan sendiri? Kenapa teman-temannya? Mas Roy kok tiba-tiba tergerak? Saya belum. Belum ya? Waktu itu belum. Saya masih jauh panggang dari api. Oh. Saya masih senyum-senyum aja. Oh, masih. Iya, waktu itu belum. Nah, sampai pada momen apa? Nah, Anda gini. mulai? Ketika kemudian itu masih beredar fotokopi-fotokopi. Saya jam saja. Tiba-tiba pada tanggal 1 April 2025. Oh, baru. Jadi, baru. Seorang kader partai PSI ya gitu. Sandi Partai, itu. ya Sandi ya. Dian Sandi tiba-tiba memposting di Twitter, di X, daripada kalian tidak tenang atau apa dan supaya kalian liburannya tenang, ini loh ijazah asli. Dia tulis itu asli. Asli, ya. Ya, dia posting dan kita kaget. Saya termasuk orang yang kaget. Mulailah. Karena di situ saya loh, kok ini ijazahnya berwarna? Wah, bisa benar ini. Kalau gitu. Dan kemudian setelah kita perhatikan, kita download, cukup tinggi resolusi filenya. Iya. Itulah yang membuat saya, kemudian Dr. Rismond, kemudian tergerak lagi untuk menganalisis. Meskipun Dr. Rismond sebenarnya pernah setengah bulan sebelumnya pada tanggal 15 Maret itu datang ke kampus Universitas Gadjah Mada untuk melihat skripsinya Jokowi dan dia mengemukakan satu hipotesis soal skripsi. Berdasarkan postingan Dian Sandi itulah kita makin yakin, kita periksa, kita teliti karena kita temukan banyak sekali keanehan di situ. Itu kan Dr. Rismond sudah mulai bergerak ketika penampakan itu. Penampakan itu. Tapi Dr. Roy sendiri Kapan? kan sebagai ahli telematika itu kapan dan ketika Anda melihat apa yang mengganggu Anda? Gini, jadi sebenarnya ketika Dr. Rismond itu mengemukakan detail apa yang beliau temukan soal skripsi itu dia pada kan tanggal 15 April, fokus di skripsi. 15 Maret kan waktu itu. Dia duluan bersama sang istri datang ke UGM dan itulah memang berkah dari Dr. Rismond ini ya. Kenapa saya bilang berkah?
berkali-kali Dr. Resmond ini sebagai orang pertama yang menemukan. Yang pertama adalah dia yang kemudian pertama kali ketemu dengan skripsi itu. Saya terus terang aja Pak Freddy. Saya pernah sebenarnya ke UGM juga. Setelah ada penampakan tahun 2022 ketika karena apa? Saya curiga skripsinya itu kayak bukan skripsi lama. Huruf-hurufnya tampak modern. Cuman saya memang tidak sedetail Dr. Resmond karena saya belum melihat betul. Jadi hanya saya bilang skripsinya kok lucu ya. Kok kayaknya ini nggak dicetak pakai mesin ketik biasa gitu. Cuman karena saya nggak punya buktinya, saya belum datang langsung. Saya datang ke UGM waktu itu tidak diperkenankan untuk melihat. Mungkin karena mereka tahu saya, ya. Jadi mereka sudah. Saya berkali-kali datang ke kehutanan, datang ke rektorat, mencari Sigit Sunarta itu tidak ketemu. Maka ya sudahlah gitu. Mungkin memang belum hoki saya. Dr. Resmond rupanya dapat berkah itu. Dia datang, dapat dia skripsinya. Itu yang pertama. Dr. Resmond juga dapat berkah karena pada saatnya dialah yang kemudian beruntung banget bisa mewawancarai namanya Pak Kasmujo secara langsung. Dan Dr. Resmond lah juga salah satu dari 2 YouTuber bersama dengan Langkah Update yang dapat mewawancarai Profesor Sofyan Effendi sebelum meralat gitu. Tapi saya kira itulah wawancara jujur dari Prof. Sofyan Effendi karena itu cerita itu sudah kita dengar. Nah, artinya ketika kemudian Dr. Resmond menyampaikan hipotesisnya tentang skripsi itu, oh ini pakai huruf Time News Roman, saya langsung menyatakan setuju, Bang, gitu. Dr. Resmond juga kaget, gitu, karena tadinya saya berlawanan, kok tiba-tiba ketika kasus Jessica kok itu saya setuju, gitu. Dan gini Mas, saya ini kan dari dulu kalau kita sekolah, doktor saya di UI, ada larangan-larangan memang. Nggak boleh berkacamata, walaupun kita berkacamata, tapi kacamata kan harus copot. Itu termasuk. Kayaknya itu aturan ya. Aturan. Jadi strict. dari SD sampai di universitas nggak boleh kacamata. Ya, ada 2 sebenarnya. Kemudian juga saya lihat yang ditampilkan oleh itu, Dian Sandi itu. Saya lihat kok capnya itu kok tidak di atas foto. Tidak di atas foto. Apa boleh itu? Mungkin gini, makanya begini. Ketika kemudian itu ada unggahan dari Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April itu, maka langsung intuisi niat adrenalin penelitian saya kemudian muncul. Dengan itu aneh. Tapi saya tidak bisa hanya melihat dengan mata telanjang begitu saja. Karena saya terbiasa meneliti foto. Pak Freddy, mohon maaf dan itu pemirsa Leader TV ya. Mungkin tidak hanya 5-10 tahun. Lebih dari 20-an Anda ahli tahun. melihat yang nggak kelihatan yang kasat mata. Saya tahu. Yang soal itu foto itu asli atau tidak, video itu asli atau tidak. Dan itu bukan baru sekarang, Anda sudah dari dulu. Sebelum tahun 2000, saya juga yang meneliti rekaman suara Pak Habibie yang digali. Saya juga yang meneliti fotonya mantan Presiden Gus Dur waktu itu dengan seorang wanita. Dan itu masih zaman analog loh. Masih zaman klise. Jadi pemirsa, saya kira semua harus jangan sampai menggugurkan kepakarannya Mas Roy ini. Karena menarik kalau beliau nggak ada lagi, cari orang seperti beliau ini susah ini. Dan mungkin sudah ratusan ya artis atau public figure yang saya periksa, baik itu yang publish atau tidak. Kalau yang terkenal ya misalnya kayak Ariel Lunaya itu ya, kemudian ada Cut Tari, kemudian ada anggota DPR ya gitu. Itu yang terkenal banyak ya. Sampai yang terakhir ya banyak. Tapi artinya yang tidak terkenal pun banyak. Yang saya diminta secara tertutup untuk memeriksa foto atau keaslian foto atau video. Memang kita yang ini harus memang diperjelas karena itu tidak pakai kacamata yang kasat mata ini ya kita sendiri yang kok boleh ya. Nah, ini orang-orang yang datang ke sini itu malah menanyakan ke saya, Pak Freddy itu ijazah Pak Jokowi itu asli apa palsu ya? Makanya. Nah, saya nggak tahu. Jadi gitu begini, sebenarnya ada 2 larangan. Mohon maaf ya, ini saya harus bilang. Dulu semenjak tahun 2000 sebelum tahun 2000-an ijazah itu 2 yang nggak boleh. Satu pakai kacamata, yang kedua maaf ya sekali lagi maaf. Dulu tuh berhijab pun dilarang. Iya betul. Ya harus buka dulu. Jadi harus kelihatan telinga. Kalau sekarang ya karena perkembangan mungkin karena memang itu sudah menjadi aturan ya udah hijab boleh sekarang ya gitu. Hanya saja wajah ini harus kelihatan banget gitu ya. Jadi artinya tidak kemudian tertutup sama sekali atau bahkan menggunakan yang hanya penutup hanya kelihatan mata itu tidak boleh. Tapi kalau semuanya masih kelihatan wajah itu oke. Nah, yang kedua adalah betul tadi. Jadi saya kasat mata juga kelihatan kalau itu fotonya tuh di atas cap. Aneh dan kontras sekali. Foto itu kontras sekali itu artinya apa? Ini tidak mungkin
sebuah foto yang apalagi sudah berusia lebih dari 30-40 tahun yang lalu ya, karena itu tahun 80-an ya. Kok kontrasnya masih seperti itu kalau itu dicetak pas foto beneran. Gitu. Jadi ini pasti teknologi ini sudah dalam kondisi ini mungkin sudah di-scan atau ini sudah dilakukan image editing. Oleh karena itu, maka saya langsung ambil alat uji yang biasanya saya gunakan untuk memeriksa, karena itu sifatnya file digital. Ya saya periksa pakai alat uji digital, namanya ELA, Error Level Analysis. Dan itu biasa saya pakai. Dan ini jangan salah lah, kalau ada kemudian kemarin orang yang bilang, oh nggak bisa tuh ijazahnya analog, ya harus diperiksa secara analog. Salah, saya bilang gitu. Contohnya adalah sidik jari. Sidik jari kita ini analog, Bang. Tapi kalau kita meriksa sidik jari, sekarang kita nggak perlu lagi pakai dengan teknologi analog. Misalnya kita pakai tinta, kemudian tintanya kita tempelkan pada kertas, kemudian kertasnya kita kasih loop yang agak orang mengartikan garis satu persatu. Saya tuh pingin harus di-scan sekarang. Kalau kacamata dan stempelnya itu memang terbukti di bawah, saya hanya mau tanya, itu saja ditelusuri, apakah yang lain boleh? Gini, ya kan? Memang akhirnya, yang ini memang agak lucu ya. Akhirnya kemudian ada beberapa orang yang memang akhirnya menunjukkan, ini loh boleh. Ada 1-2 lain yang ternyata berkacamata. Tapi saya sangat yakin, ya pasti dengan alasan yang luar biasa kuat ya waktu itu. Misalnya Pak dengan keterangan dokter kir mata, atau dia sama sekali nggak bisa lihat, karena rata-rata yang saya lihat kalau orang yang pakai kacamata itu kacamatanya memang berarti kacamata. Tapi ada ya. Memang ada. Okay. Ada. Tapi itu dengan persyaratan yang sangat-sangat ketat gitu loh. Mas Roy, saya fair-fair aja. Iya, betul, bagus. Ini kan kejujuran dalam kita, karena kita dari semua orang ini yang matanya normal, walaupun berkacamata pun dia harus buka. Tapi memang diminta. Selalu disarankan kacamata dibuka. Mungkin orang-orang yang tetap pakai kacamata itu, mungkin mereka dengan surat dokter atau dengan debat panjang, atau mungkin kacamatanya maaf nih, saya sebut merek R ya waktu itu, yang kalau di foto itu tidak mantul, jadi matanya tetap kelihatan, ya kan? Kan dulu ada R super apa gitu ya, super clean atau apa gitu ya. Gitu. Mas Roy, saya mau cek di missing linknya. Ini kan arsip UGM dan arsip dari Kemendikbud, betul, ya kan? Apakah prosedur ada yang dilanggar gitu? Nah ini yang terus terang. Saya juga dengan teman-teman dengan RRT ya, istilahnya RRT itu Roy Rismond Tiva. RRT. Kita juga memang menemukan banyak keanehan. Yang pertama, data-data itu sulit sekali kita cari sekarang. Misalnya kita minta data ke Dikbud, ya, atau kita minta data ke KPU. Bahkan kami menemukan fakta data-data di KPU Solo, ya tempat pendaftaran ketika dia melamar menjadi wali kota Solo itu, atau dia menjadi gubernur DKI itu hilang datanya. Ini kan aneh. Ini mau kita laporkan karena itu berarti pelanggaran terhadap undang-undang kearsipan. Kemudian jangankan data-data itu, arsip koran Kedaulatan Rakyat di Jogja yang pada tanggal 18 Juli tahun 1980, tempat di mana itu memuat pengumuman PP1. PP1 itu proyek perintis 1. Proyek perintis itu nama untuk penerimaan mahasiswa baru. Dulu ada proyek perintis, ada Skalu, ada Skasu, ada juga kemudian zaman saya itu Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada juga UMPTN, ada juga apa gitu ya. Jadi kan namanya beda-beda. Korannya pun kami taruh di perpustakaan wilayah di KR, semuanya hilang. Arsip-arsip nggak ada semua. Dan mereka sepakat bilang kalau koran-koran itu disita atau diminta oleh petugas kepolisian. Kan aneh. UGM juga aneh sekarang. Skripsi-skripsi di tahun 85 yang seiring dengan skripsinya Jokowi nggak ada semua. Kenapa begitu? Bahkan saya yang nyesek itu apa? Saya mendengar dimusnahkan. Karena alasannya digitalisasi. Itu sudah melebihi 25 tahun atau apa sehingga itu sudah harus digitalkan. Ini kan konyol. Negara Amerika Serikat saja kalau kita tahu tidak pernah memusnahkan arsip. Di bawah lantai kota New York itu adalah arsip negara, di mana arsip-arsip bahkan tahun-tahun yang kalau dulu
sempat ada ya ratusan tahun itu masih ada. Ya, Meskipun digitalnya ada, tapi arsipnya masih ada. saya paham itu karena di Indonesia ada cabang Library of Congress di Indonesia. Itu kita tidak tahu, mungkin para pejabat tidak tahu itu kertas-kertas yang apa namanya, kadang-kadang bikin konsep dulu, itu dikucek-kucek lalu ditaruh di tong sampah, itu dibeli sama diambil sama asongan, Betul. lalu dijual ke kan lucu. ke Library of Congress. Iya. Jadi orang Amerika itu lebih malah tahu dari mengumpulkan itu. Setuju. lebih tahu dari Ya, Indonesia. Jadi kayak saya kira kayak kita terus terang kemarin ketika kita kesulitan mengumpulkan buku panduan untuk fakultas di UGM, itu justru ada peneliti dari Universitas Leiden dari Belanda, itu yang punya malah. Karena mereka bilang Belanda itu mengumpulkan itu dari Indonesia. Kan saya juga pernah ke perpustakaan Leiden, itu tahun 34 majalah-majalah kecil itu ada berserakan di bawah itu. Setuju. Jadi kan ironis kan gitu, Pak Presiden. Artinya gini, kita lihat bahwa sifat handarbeni itu sifat memiliki. Itu kok nggak ada gitu. Nah, berdasar dari itulah, maka kita semakin curious, kita semakin curiga. Ya, kenapa kok begitu? Kenapa penghormatan terhadap ijazah ya? Kalau kemudian kan dari situ kita kemudian bertanya-tanya, kenapa mencari ijazah atau melihat penampakan ijazahnya seorang yang pernah memimpin Republik ini aja susah banget. Saya jadi teringat gambar di belakang saya ini. Bung Hatta. Bung Hatta ini bukan hanya orang Indonesia yang bangga. Dunia. Tetapi dunia bangga, dan bahkan University Rotterdam, tempat beliau dulu kuliah ya, dapat gelar doktorandusnya, itu masih memajang itu. Oh ya? Iya, jadi di University di Rotterdam itu masih. Jadi Erasmus University itu masih dipasang replika ijazahnya Bung Hatta. Pak Kwik semua kan di sana. Iya. Terus kalau misalnya ada orang, kenapa Bung Karno nggak pernah diteliti ijazahnya? Jelas. Bung Karno itu lulusan dari Technische Hogeschool te Bandung. Iya, Bang, itu ITB kan gitu. Berikutnya ya, kemudian ketika Pak Harto jelas, Pak Harto malah jujur. Pak Harto bilang sekolahnya sekolah rakyat, SR waktu itu kan. Presiden-presiden yang lain juga kan. Ya. Gitu. Jadi artinya itu jelas lah kenapa kita nggak ngulik-ngulik beliau-beliau ini. Gitu. Mas Roy, ini sebagai intelektual, kalau sampai Anda jadi tersangka atau kemudian di seperti nasibnya wartawan kita yang pernah Babang Tri dan itu Gusnur. saya miris juga ya. Bahwa berarti ada temuan yang mungkin tidak dipublikasikan tentang Anda. Betul. Jadi inilah yang sebenarnya makanya kami menulis buku itu karena itu. Kalaupun Republik ini masih seperti zamannya Joko Widodo dulu berkuasa dan memenjarakan ya peneliti ya atau wartawan yang namanya Bambang Trimulyono dan Gusnur Ulama, ya itu makanya tidak ada bedanya pemerintahan Pak Prabowo besok itu. Makanya kami tulis buku supaya pasti tidak-tidaknya orang bisa membaca, orang bisa dan di buku itu jelas banget. Saya misalnya menulis mulai dari ketika pertama kali isu yang tadi di Universitas Islam Indonesia tadi ada. Kemudian saya menuliskan tentang bagaimana hukum di dunia, Declaration of Human Rights ya gitu. Untuk kemudian kita tahu bahwa ada hak-hak asasi manusia gitu. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan 28F itu menjamin itu. Bahkan ketika ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang di pasal 17 ya meskipun ada pengecualian untuk nilai akademik, tetapi pasal 18 ya dikecualikan lagi untuk pejabat publik. Jadi kalau yang namanya pejabat publik itu sampai kapanpun dia tetap pejabat publik gitu. Karena dia menggunakan ijazah itu untuk kepentingan publik. Jadi gini Mas Roy, Anda sebagai seorang dokter, ahli telematika, dan menulis buku ini yang 500 halaman itu pertanggungjawaban ilmiah kami loh ya. Dari RRT yang saya daulatkan atau saya sebut sebagai The Three Musketeer Indonesia. Karena kalau dulu Three Musketeer itu dalam sastra Perancis itu kan bawa itu senjata itu. Bawa tombak. Tapi mereka ini senjatanya intelektual. Satu bawa senter, satu bawa pena, satu bawa buku. Ya kan mereka menulis. Satu bawa gadget lah. Gadget, ya kan. Jadi ini kita menghadapi ke era sebelumnya. Tapi kalau hukum seperti hari ini, berarti orang takut karena begini.
ketika Anda menyampaikan sesuatu yang benar, Ya. tapi kalau dalam hidup ini kan tidak pernah kita Oh, nggak pernah berbuat selalu di salah, atas. selalu Kadang-kadang, benar, ya. selalu benar. Terkadang kita masih kecil juga metik mangga orang. Betul. Kalau orang mau cari-cari tidak ada yang kesalahan, sempurna lah. tidak sempurna. Ya. Jadi kalau dicari-cari, Pasti ada. saya khawatir apa ini buku ini menjadi peninggalan atau legasi untuk kalau nanti kita masuk, Gini, kawan-kawan tinggal baca, Ya, gitu. itu salah satu tujuan kami juga. Oh, oke. Ya, jadi artinya apakah penjara atau apakah hukum, ya, itu akan bisa memenjarakan kami? Jawaban kami tidak. Ya, karena ilmu pengetahuan itu, insya Allah, itu akan diteruskan oleh yang lain. Tidak ada Roy Resmond Tiva, insya Allah akan muncul Roy lagi, Ya. Tiva lagi, Resmond lagi. Dan sekarang pun mulai muncul sebenarnya. Ya, orang-orang dengan analisis misalnya ada topi merah, ada kemudian ada ahli dari ITB, ada kemudian juga beberapa kawan-kawan adik kelas saya dari UGM yang kemudian mereka juga memunculkan teori-teori soal ini. Kesimpulannya sama, ijazahnya palsu. Gitu loh, 99,9% palsu. Karena gini, kita lihat era masih analog atau menuju Ya, digital. Dulu masih 98 kan internet. Ya, Itu orang main di email aja, main email terjadi bla bla bla. Apalagi sekarang ini era digital. betul. Setiap hari gambar live itu. Itu muncul. Saya khawatir dengan meme-meme yang Ya. muncul anak-anak muda Gen Ya. Z ini cara mainnya menarik gitu. Ya. Beda Dan lah gitu. Beda. Jadi kalau ini tidak segera di-handle itu kelihatannya dia kayak bola salju yang terus makin membesar dan Ya. pada saat waktunya sulit di-handle. Betul. Dan- Ya, tapi sebenarnya gini, itulah memang keniscayaan dari perkembangan teknologi komunikasi. Bahwa ada orang mengatakan jeleknya juga ada yang namanya era post-truth sekarang. Iya. Ya, kalau orang mengatakan meskipun itu salah, tapi orang Benar mengatakan jadi salah. berkali-kali jadi benar. Iya. Atau benar dikatakan berkali-kali jadi salah. Tapi kami tujuannya makanya ketika kami nulis buku itu supaya tidak dipersalahkan. Itulah benar-benar real isi pikiran dari Tapi kami. Anda konsisten ya? Sangat konsisten. Konsisten dan kebenaran tujuan Betul. membongkar Karena apa kebenaran. juga begini. Kadang-kadang kan misalnya kita podcast seperti ini. Sekarang kan kita tidak bisa melarang orang memotong-motong podcast kan. Gitu. Meskipun kita bisa aja kalau kita keberatan kita strike Iya. orang yang kemudian Betul. memuat ulang itu supaya itu di take down. Ya. Tapi kan kadang-kadang orang potongannya itu kemudian dialihkan dalam bentuk yang lain. Dari YouTube dipotong ke IG atau ke Iya. Instagram, dipotong juga ke TikTok, dipotong juga kemana gitu. Kira-kira kan muncul versi-versi yang berbeda-beda dan itu kadang-kadang juga dipersalahkan. Iya. Misalnya Menjelaskannya gua salah. gimana itu? Ya. Menjelaskannya itu. Ya, akhirnya maka kita harus Capek bilang juga ya. kembali lagi ke apa yang kita tuliskan dengan asli. Jadi tolong baca buku aslinya atau tolong nilai dari podcast yang itu misalnya. Makanya kan dalam podcast itu kan kadang-kadang kita lihat ada counter yang ada supaya orang kalau itu dipotong. Ya, kan? clipper kadang tergantung niat orang. Betul. Clippernya mau dibawa kemana? Iya, kadang-kadang itu juga ditutup juga bisa Ya. gitu. Tapi artinya beginilah. Saya percaya bahwa niat baik itu insya Allah akan tetap diterima sebagai baik. Kalau memang orang sudah punya niat jelek, orang sudah punya mens rea, istilah Ya. hukumnya itu jelek, ya akan jelek. Kami ini sama sekali tidak ada niat buruk untuk kemudian mempermalukan atau bahkan membuat orang sehina-hinanya. Karena yang namanya ijazah itu kan kebanggaan. Kita belajar dari kecil ya, kemudian lulus SD, SMP, SMA, S1. Itu kan bangga banget kita punya ijazah. Lah kok ada orang yang sama sekali tidak bangga dengan ijazah padahal itu dari kampus yang sangat hebat ya di Republik ini. Salah satu kampus terbaik yaitu Universitas Gadjah Mada yang sudah ada sejak tanggal 19 Desember tahun 49. Kok sampai ada orang malu bahkan marah kalau ijazahnya diperlihatkan. Ini kan aneh menurut saya, nggak masuk logika. Apalagi yang namanya ijazah itu kemudian ketika biasanya kita wisuda, sebelum wisuda itu yudisium dulu, itu kan kita menerimanya itu kan dengan sukacita. Betul. Di mana-mana sambil kita nyanyi kebanggaan, apakah itu nyanyi kalau di UGM kita nyanyi himne Gadjah Iya, Mada atau nyanyi-nyanyi lagu-lagu ketika kita wisuda itu yang Iya. ada itu kan Betul. kebanggaan gitu loh. Jadi Kok bisa gini, ada orang Saya tuh malu. berpikir begini, soal kayak framing media Iya, yang tadi iya, sebut itu. Khususnya media arus utama. Ya. Itu kan saya lihat kok media besar ini kayaknya
awal-awal itu nggak tertarik gitu kan. Ya. Yang muncul tuh kayak media podcast kayak Ya, kita ini. media alternatif dulu alternatif, kan. Jadi kayak leader gini. Ya. Anda lihat kenapa itu? Gak apa-apa, kalau leader harus menjadi leader kan, harus menjadi pemimpin. Iya. Saya memaklumi itu, karena awalnya kan dianggap kita ini main-main aja itu paling nggak mungkin itu benar. Tapi kan setelah lihat konsistensi kami dan juga ketika melihat kebenaran-kebenaran yang akhirnya kita munculkan, mungkin mereka tidak percaya kalau hanya kita meneliti hanya soal kacamata tadi atau hanya soal lintasan cap tadi pada jas. Tapi begitu saya meneliti soal ELA, Error Level Analysis, kemudian kita cerita soal face recognizer, face maximizer, kemudian image comparison untuk mencocokkan ijazah itu cocok nggak dengan ijazah saya lain, dan itu kan terbukti ijazahnya Jokowi 1120 itu sama sekali tidak match dengan 3 ijazah pembanding, misalnya 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih. Padahal itu ada ijazah teman-temannya sendiri, itu meleset ya. Dan itu nggak mungkin ijazah cuma dicetak sekitar 70 atau 100 lembar untuk satu periode wisuda. Kalau bisa meleset-meleset itu nggak mungkin. Pasti cetakannya sama persis semuanya. Kecuali memang ijazahnya dicetak belakangan atau disusulkan ada ijazah yang lain. Dan yang kedua adalah bahwa apa yang kami lakukan penelitian itu kan memang akhirnya membuktikan apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian di Tipidum waktu itu pada saat gelar perkara terbuka ya, gelar perkara pertama kali ya, pada tanggal 22 Mei itu ternyata jauh dari kebenaran. Misalnya apa? Nilai-nilai yang ditampilkan ya gitu, transkrip. Ternyata transkripnya itu hanya transkrip draft. Ditulis pakai tangan, tidak ada legalisasinya, tidak ada cap dan tanda tangan dosen. Kayak gitu kok dibuat transkrip. Kemudian penjelasan soal KKN yang sama sekali meleset dari kenyataannya. Disebutkan KKN tahun 83, padahal kenyataannya kita nggak tahu kenyataannya tahun berapa, karena Jokowi mengatakan itu 85, tapi di desanya sudah sempat bilang 83. Macam-macam, ada yang lucu. Tapi saya mau tanya. Katanya ada gitar listrik yang diambil padahal desanya belum ada listrik. Ini kan, aneh. Lucu-lucuan aja gitu. Sri Mulat semua gitu. Jadi memang politik Pak Jokowi ini kalau saya lihat ijazah ini memang seolah menyandra ini satu republik. Tapi itu nanti kita bicara. Tapi saya mau lihat implikasi secara internasional. Karena Anda juga sudah bicara, bahkan Dr. Tifa membacakan testimoni atau dalam bahasa Inggris dan untuk dalam FDI kan. Ya, untuk konsumsi luar negeri. Nah, ini semacam ada implikasi diplomatiknya, ya kan? Kira-kira menurut Mas Roy, kalau misalnya terbukti ini ada manipulasi ijazah presiden, ini kan sebagai kepala negara ini kan nama. Maaf ya Pak Freddy, kalau saya bilang bukan kalau misalnya, kalau memang benar-benar jujur, ini sudah terbukti kok 99,9% palsu ijazah itu. Jelas betul, saya tegas mengatakan. Kenapa? Skripsinya yang saya pegang dengan tangan saya sendiri, dengan tangan Dr. Rismon, dengan tangan Dr. Tifa, dan saya potret sendiri dengan kamera biasa. Ini kamera saya itu dari dulu biasa digunakan untuk ini standar untuk identifikasi. Artinya pemotret dengan resolusi yang sangat tinggi, formatnya RAW, bukan formatnya JPEG biasa, bukan Joint Photographic Extract tapi RAW. Kemudian dia ada GPS locatornya, jadi ketahuan kita motretnya di mana. Jadi itu nggak bisa bohong kamera itu. Di situ ketahuan jenis kertasnya yang berbeda. Ada kertas ketikan biasa yang itu skripsi asli milik siapa, dan ada beberapa lembar kertas baru yang dituliskan nama Joko Widodo. Kertasnya baru, beda itu kertasnya. Dan yang lucu, dalam satu skripsi yang sama, yang di sini masih tertulis Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Benar, karena di situ Pak Ahmad Sumitro itu pada bulan November tahun 85 masih doktor. Beliau itu pengukuhan pidato guru besar doktornya Maret 86. Lah kok di judulnya yang ada nama Joko Widodo itu ditulis profesor. Ini kan aneh, belum profesor dia. Beliau itu pada bulan November tahun 85. Dan itu pun diprotes sama putrinya. Jadi Prof. Ahmad Sumitro ini punya putri yang sekarang ada di Australia, namanya Aida Greenberry. Aida Greenberry bilang, itu nama ayahku salah. Bukan Sumitro tapi Sumitro. Tanda tangannya juga salah. Jadi artinya sudah jelas itu. Dan itu bukti
primer. Bahkan di situ tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing biasa, dan tidak ada lembar pengujiannya. Kesimpulannya makanya jelas banget nih Pak Freddy dan pemirsa Leaders TV. Skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada lembar pengujiannya. Dan ini sesuai dengan statement Prof. Sofyan Effendi sebelum beliau harus meralat karena ada tekanan untuk meralat, ya. Skripsi itu memang tidak pernah diujikan. Skripsi yang tidak pernah diuji berarti tidak lulus. Skripsi yang tidak lulus tidak bisa timbul ijazah yang benar. Sepele saja sebenarnya. Jadi ini menarik, Mas. Kalau kita perhatikan soal ijazah ini kan menyangkut legasi kita kepada generasi berikutnya. Iya, seharusnya begitu. Apa yang kita mesti tinggalkan kalau benar ini ijazahnya tidak benar? Iya, makanya kita harus bilang itulah pentingnya yang namanya saya tadi bilang dari awal. Kejujuran dan kenegarawanan. Ya. Bahkan, ini mohon maaf nih, Pak. Banyak orang mengatakan, jangan-jangan nanti tidak hanya ini, nanti orang yang masih berkuasa saja bisa Loh, kalau memang orang yang masih berkuasa itu ternyata ijazahnya tidak benar, ya kita bongkar juga, gitu loh. Artinya orang yang pernah berkuasa saja kita bongkar. Dan banyak kan bupati itu Bapak Jawa. Ya kalau level-level bupati kan banyak udah terbukti. Iya, bupati wali kota udahlah itu urusannya mereka lah. Tapi kalau level-level kepala negara, presiden dan wakil presiden, saya malah justru akan bilang jangan sampai Indonesia mengalami masalah ini kedua kalinya. Kalau sudah kita pernah punya ijazah yang diragukan, apalagi sekarang yang masih menjabat, jangan sampai dia ternyata ijazahnya juga palsu. Karena indikasinya ada banget. SMA-nya nggak jelas, SMA-nya 2 kali, satu di SMA Santo Yosef 2 tahun hanya, satu lagi di SMK Kristen 2 tahun juga, tiba-tiba ke Singapura, terus dia tiba-tiba dapat ijazah dari MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore, tiba-tiba katanya dulu dapat S2 di UTS, University Technology of Sydney, padahal ternyata di UTS itu dia hanya ikut program matrikulasi dan tidak lulus. Malah muncul penyetaraannya hanya SMK. Maksudnya itu Wapres Gibran ini? Iya, itu jelas banget lah. Dan ijazahnya pun sebenarnya tidak mencerminkan ijazah yang harusnya dari Bradford. Mungkin itu yang Jokowi dalam resah. On the spot gitu, dia bilang ini ada grand design, semacam grand design mulai dari jasa sampai kepada pemaksulan upaya Kenapa pemaksulan. tidak dibalik? Kan dia nuduh gini. Kenapa tangannya tidak kemudian 3 ini nuduh? Siapa yang membuat grand design untuk seorang yang sekarang menjadi si Fufu Fafa itu kemudian menjadi wapres? Itu juga grand design itu. Harusnya kan dia tidak layak ya. Jelas purnawirawan TNI itu sudah melakukan 4 hal ya. Dan saya memang kenapa saya harus bilang? Karena saya menjadi ahli yang diajak oleh para purnawirawan itu dalam kasus Fufu Fafa. Fufu Fafa ini sudah saya teliti, 99,9% juga udah definitif itu yang bersangkutan. Gak bisa mundur lagi dia sebenarnya. Dan bahkan kalau yang pertama itu soal MK, oke lah itu dulu. Kemudian 2 soal korupsi yang dilaporkan Ubaidillah Badrun itu masih terus ditelisik katanya. Terus ketiga soal kompetensi. Dia selain Fufafa, Pak Freddy tahu nggak? Atau juga Leaders TV tahu, pemirsa tahu nggak? Bahwa masih atau bukan sudah menjabat wapres saja. Akun Instagramnya dia itu memfollow akun judi online. Judul. Ini kan kebangetan. Meskipun itu akhirnya diklarifikasi oleh Setwapres. Dan klarifikasinya enak aja mengatakan, sudah kami unfollow kok. Loh, ya nggak bisa begitu. Itu sama aja orang nyuri, kemudian sudah dikembalikan lagi barang curiannya. Ya tetap harus kena. Tapi kenapa kalau memang ini ada tidak kebenaran di sana, tapi pemerintah kelihatannya defensif? Belum lah. Kita mendoakan saja. Kita berdoa kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Pak Prabowo Subianto itu mulai membersihkan. Kan sudah mulai kan dibersihkan. Orang yang enggak benar sudah mulai digeser, ya. Ya, saya enggak perlu menyebut lah siapa pejabat-pejabat yang sudah dicopot kemudian digeser posisinya, ya. Termasuk dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, dari nanti juga akan muncul menteri-menteri gitu ya. Kan saya lihat semua bungkam, bahkan para pembantu Pak Presiden Prabowo sekarang ini belum takut berbicara. Gini Pak Fred. Belum. Karena ini sama seperti media. Media dulu ya, mohon maaf harus saya sebut ya, media mainstream TV seperti dulu Kompas, ya, TV One, iNews itu masih belum. Tapi ketika mulai iNews, Kompas, kemudian TV One,
mulai Metro Iya. sih belum. Terus ya. menerus. Itu terus menerus mengulas ini. Kelihatan siapa pemiliknya gitu. Nah itu memang ada kelihatan dan kelihatan banget mereka mulai follow the leader ya gitu atau bukan follow the money tapi follow the leader. Yeah. Kemudian media mainstream itu sekarang yang tadinya itu mengekor di belakang, sekarang bahkan ke depan dia. Itu kan bagus gitu. Jadi inilah yang sebenarnya kalau kita ingat kembali kepada kejujuran yang dilakukan baik oleh Bung Karno, Bung Hatta, bahkan ya saya cerita Pak Harto tadi ya gitu. Kita boleh tidak setuju dengan banyak sekali yang soal Pak Harto, tapi soal pendidikannya beliau oke. Iya. Ibu Mega ya, bahwa banyak juga orang bilang wah itu kan ada yang nggak cocok ini, tapi beliau jujur dan luar biasa. Ketika Ibu Mega itu pernah kuliah di Unpad. Tapi tidak selesai. UI juga. Iya kan? Tapi kan beliau akhirnya udah Tidak. pakai SMA saja. Kan boleh pakai SMA. Boleh. Makanya kenapa orang namanya Joko Widodo itu? Ya. Kenapa nggak bangga? Kalau perlu, nah ini lucu-lucuan aja. Orang mengenal Pak Freddy, saya sering pakai gimmick yang lucu gitu. Kenapa orang tidak bangga kalau dia sebenarnya lulusan SMA? Nah, ini saya aja bangga kok pakai baju SMK. SMA. Kayaknya udah persiapan nih kayaknya. Keren banget nih. Jadi OSIS ya, OSIS. OSIS keren. OSIS itu apa singkatannya? Nah. Ada singkatannya kalau hubungannya Apa? dengan ini. Ojo sampai ijazahnya Sri Mulat. Jadi bukan organisasi siswa intrasekolah ya, tapi jangan sampai ijazahnya tuh dagelan gitu ya. Ya. Ini. Tapi Anda juga yang buat soal gajah. Yang buat Anda soal gajah. Ya gajah itu nggak PSI. punya ijazah. Ya. Kok bisa connect gitu dikato-kato ya Pak ya? Makanya cocok. Ya emang kan cocok. Ini saya kira Tuhan juga tidak pernah, itu hanya sebagai kebetulan. Tapi Mas Roy, ini Ya. kan presiden. Ya, pernah presiden. Ya pernah presiden. Bekas presiden. Tapi Indonesia kan baru 7 presiden, 8 Ya. presiden. Iya, 8 sekarang. Ya. Jadi dulu itu presiden ke presiden itu ada istilah yang saya tanyakan di Mas Mikul dur menjeru. Dur menjeru. Ya. Lalu apa namanya? Kenapa ini kalau Pak Harto dulu kan kelihatannya Bung Karno dulu Ya. supaya nggak bicara tahan di Wisma Yaso. Ya, Padahal kalau kita lihat proklamator, bro. betul. Luar Biasa. presiden. Tapi tetap saja supaya dia jangan sampai ketemu wartawan atau Nah, bicara di itu publik. padahal kalau kita lihat video-video terakhirnya ya, Bung Karno membagi-bagi dasi. Iya. Memberikan Padahal itu kan- siapa? Kalau kita lihat bagaimana Aduh. dia pidato di luar negeri, Sedih to sekali. build the world anew. Itu di PBB menggelegar itu. Dengan segala keterbatasan atau kekurangannya Bung Karno. Kalau kita lihat beliau dulu ketika bersama Kennedy. Ya, itu kita bangga sekali. Iya. Ketika bersama pemimpin dunia waktu Iya. itu. Waduh, Indonesia tuh dulu benar-benar Soviet dulu Iya. bagaimana dia. leader betul gitu ya. Iya. Tapi ya orang kan gak ada yang sempurna. Meskipun akhirnya kita juga sedih ya, kenapa Bung Karno akhirnya mengalami hari tuanya di Wisma Yaso, gitu kan. Pak Harto juga sama. Pak Harto juga akhirnya mengalami hari tua dalam status Walaupun maaf, di rumah ya. di rumah TSK gitu kan. Ketika kasus dana apa itu KKN lah. KKN ya itu ya. Kemudian Pak Habibie meskipun bagus tapi kan beliau kan juga di impeach sebenarnya. Pertanggungjawabannya ditolak. Ditolak. Ya kan gitu. Demikian juga dengan Tapi Gus dia Dur. masih bebas bicara. Kita bebas bicara Yang kita dan bicara ini bagus, ya kan, sekarang gitu. ini kalau memang ini benar, kalau ini terbukti, kenapa dibiarkan gitu loh? Justru Kenapa? itu. Karena dengan beliau tiap hari media angkat terus kan Nah. dia pro kontra makin Tinggi. mengerucut. Contohnya begini. Dan kalau 50-50 kekuatannya Oh ya bahaya. mengerikan kan? Itu bahaya bagi Pak Prabowo. Artinya gini, dia sendiri kan mulai dari soal ijazah ini, kan dia sendiri yang memulai pada saat statement di memimpin dengan hati di seminar di UI itu. Dan terakhir, dia yang mengatakan di belakang mereka ada orang besar. Ngapain sih harus ngomong begitu? Ya, itu insinuatif. Ya, tuduhan-tuduhan yang malah memperkeruh. Kami ini benar-benar ilmiah tuduhan kami ya, bukan ada politik apalagi ada tujuan-tujuan dengan adanya bohir dan lain sebagainya, tidak pernah ada. Dan ternyata itu kemudian diamplifikasi oleh para termul-termulnya. Ternak-ternaknya itu. Yeah. Ya kan Gudo warna biru lah apa gitu. Dengan bahkan kemudian ketika Partai Demokrat, ya alma mater saya ketika saya sudah nggak di partai lagi tapi bersuara, kita tuntut itu kalau menuduh Partai Demokrat atau menuduh Pak SBY, wah baru takut. Kemudian ngeralat.
25 Juli 2025 Jokowi bilang orang besar, kemudian tanggal 31 Juli baru meralat yang dimaksud orang besar bukan Pak SBY kok. Ya. Lah kok kalau memang begitu ya jangan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sempat gitu. ramai itu. Oh ramai banget. Mas Roy, ini kan apa namanya ya, Pak Prabowo sebagai presiden kan belum secara eksplisit bicara soal kasus Ijazah. ini. Oh belum. Ya belum. Ya. Tapi dia hanya ijazah juga. Gue punya ijazah juga. Gitu kan. Jangan-jangan nanti ijazah gua juga akan dia, tapi gitu itu ya. bagus. Nah itu dulu. Iya. Tapi apakah dengan tidak dibiarkan mengambang ini, apakah Anda lihat Presiden Prabowo melindungi Jokowi? Enggak sih. Sebagai Saya kan melihat insya Allah Pak Prabowo on the track, lurus. Beliau tidak ingin kelihatan melindungi atau tidak ingin kelihatan mendorong atau kemudian tidak melindungi. Kan kelihatan sebenarnya. Kalau melindungi pasti kami sudah digas untuk masuk dari kemarin. Ya. Ya gitu. Tapi beliau juga tidak kemudian tidak melindungi sama sekali juga. Jadi beliau juga membiarkan ketika orang bilang kalau dari sisi sebelah sono kan bilang ini Polda Metro lambat banget. Kapan ini jadi di penjara TSK dan lain sebagainya. Saya bilang sabar bro, itu yang sudah jelas inkrah 6 tahun yang lalu aja mangkir si Plester itu ya kan gitu. Ada juga yang TSK ya si Armando itu ya itu aja belum dikejar-kejar lagi. Sudah TSK meskipun sudah sempat di SP3 tapi kan sempat dipraper TSK lagi gitu. Harusnya kan dikejar juga. Tapi biasa gitu. Di hukum itu kan lama nanti tahu dibuka kembali. Nah, iya makanya. Jadi artinya gini, kalau saya sangat hormat kepada presiden kita, Pak Prabowo. Ya, gitu artinya. Biarkan juga Pak Prabowo juga menilai dengan kenegarawanannya, dengan kearifannya nanti. Tapi saya juga percaya Pak Prabowo pasti akan bersikap. Ketika apa? Itu sudah beliau pandang membahayakan. Contohnya apa? Kasus ada 4 pulau yang waktu itu sempat dipindahkan dari Aceh ke Sumatera Utara. Nah itu kan kalau dibiarkan, waduh, Inong Balai yang dari Aceh akan mengangkat senjata semua gitu. Gitu. Mas Roy kan bicara di sini, ini kan bicara di forum leader. Ya. Leader ini adalah pemimpin, bukan sekedar penguasa. Betul. Kita berharap semua penguasa jadi pemimpin. Setuju. Karena pemimpin itu dia harus memberi arah jalan. Ya. Dia harus mengayomi, dia harus bagaimana membuat followersnya itu lebih sukses di masa yang depan. Ya. Leader ini lahir di Keraton Yogyakarta, yang di-launch oleh ini edisi perdananya. Ngarsa Dalem. Itu Sultan ketika Sultan menerbitkan Sabda Tama Sri Sultan. Dan pada waktu itu Sultan bilang itu di Bangsal Sri Menganti. Dan itu menjadi landasan moral dari leader. Betul. Sehingga kita di sini kita tidak menjustifikasi atau mencari-cari kesalahan orang. Enggak. Jadi kenapa saya terus mengejar itu? Saya ingin kejujuran seorang pemimpin itu. Sangat sepakat. Kejujuran seorang intelektual. Karena intelektual juga intelektual leader. Oh iya. Mereka tuh leader. Jadi saya berharap dari talk show ini akan memberikan pencerahan bagi banyak orang bahwa kita tidak main-main. Kita mau kegelapan ini harus diterang. Anda harus jadi cahaya gitu loh, Mas. Baik. Nah, menjelang 80 tahun Indonesia merdeka nih, Mas. Anda lihat bagaimana kasus ini agar supaya mencerminkan kondisi demokrasi dan transparansi, kan? Di era modern ini. Saya melihatnya begini, ini memang bukan hanya test case ya. Ini adalah sebuah tonggak sejarah yang mungkin akan bisa menjadi contoh orang berani meneriakkan kebenaran. Ya gitu. Dengan segala resikonya. Dan memang kalau tadi kembali kepada pemimpin kita Pak Prabowo gitu ya, yang sekarang presiden kita. Ya mungkin pada saatnya Pak Prabowo harus menjalankan apakah kebijakan eksklusifnya atau kebijakan prerogatifnya gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini sama atau mirip dengan kasus-kasus ketika ada hak prerogatif beliau yang disebut dengan amnesti atau abolisi pada peristiwa kemarin ya, yang itu sempat heboh juga.
Karena kami pun sebenarnya tidak melihat ke sana gitu ya gitu. Tapi artinya adalah mesti harus ada memang penegasan dari seorang kepala untuk supaya tidak membiarkan bangsa ini atau rakyatnya itu terpecah belah. Saya setuju tadi makanya supaya tidak kemudian dipecah ya. Memang mungkin cara-cara seperti mewismayasokan Bung Karno waktu itu ataupun merumahkan Pak Harto waktu itu ya, atau dulu banyak wapres yang digitukan ya gitu. Pak Darmono yang dulu. Apa Anda lihat Pak Prabowo punya keberanian itu? Insya Allah berani pada saatnya. Pada saatnya. Keberanian apa? Ya keberanian untuk bersikap dan keberanian untuk memutus untuk kepada siapa? Memutus hubungan kepada Jokowi. Iya, saya melihatnya gitu. Karena apa? Memang betul harus diakui. Pak Prabowo tidak mungkin kemarin jadi presiden kalau tidak bersama si Fufafa ini. Ya. Karena waktu itu jelas betul siapapun yang bersama Fufafa pasti jadi. Ya, bahkan dulu orang mengatakan maaf ini dipasangkan dengan apapun juga jadi. Iya, iya. Ya, tapi kan ya itu tidak perlu berlama-lama lagi ya gitu karena toh juga apa yang diinginkan oleh beliau untuk menjadi presiden kan sudah. Dan kalau dilihat apa yang terjadi pada yang dilakukan oleh Jokowi ya bekas presiden itu kan sebenarnya sudah sangat jauh dari kenyataan, sangat jauh dari fakta kebenaran yang harusnya ada. Terlalu banyak lah ya hal-hal negatif yang dia lakukan ya gitu. Meskipun kalau kita lihat ya pembangunannya ada, tapi kan pembangunan dengan mengorbankan rakyat sedemikian besar, mengorbankan APBN kita dengan hutang yang luar biasa besar itu kan ya Mas Roy, gampang gitu loh. Anda bertiga ini kan yang kenapa saya sebut sebagai Masketir Indonesia. Karena Anda berani speak up for change. Ya. Itu leader. Ya. Jadi berani mengungkapkan, menyampaikan kebenaran. Nah, kebenaran ini pahit, Mas. Pahit. Tapi sekali lagi tadi apa ini Anda mau buka, apa ini saatnya buka kotak Pandora itu? Betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan yang disebut sebagai kotak Pandora itu kan memang itu mitologi di Yunani dulu ya, di mana ketika itu dititipkan kepada Pandora, ini jangan dibuka loh, soalnya kalau dibuka nanti akan muncul keburukan-keburukan yang ada. Tapi di balik keburukan-keburukan itu yang ada, paling bawah dalam kotak Pandora itu adalah kejujuran. Dan itulah akhirnya harus kita temukan. Mas, kalau kita sampai buka kotak Pandora ini harus new start. Betul. Nggak apa-apa. Kalau dulu 99, saya bilang dan teman saya juga sepakat bahwa ini revolusi malu-malu. Kalau dulu ada istilah lagi di zaman Bung Karno, kudeta yang malu-malu itu kudeta merangkak. Gitu kan, kudeta juga malu-malu. Memang, tapi kalau saya mengatakan, ini kalau dalam istilah komputer, ya kita harus berani yang dulu namanya Control Alt Del. Control Alt Del itu adalah booting. Jadi di-boot lagi supaya kemudian semua research restart kembali, kemudian menghitung lagi memorinya, kemudian muncul lagi dan nanti bersih. Sekaligus juga membersihkan virus-virus. Implikasinya kan berat ini. Nggak. Bisa bahkan ada yang bilang kalau ini sampai ini bisa pecah ini Republik. Enggak. Yakin Anda? Yakin, karena begini. Saya melihat tipikal dari generasi sekarang. Mohon maaf ya. Agak-agak abai. Jadi kalaupun terjadi pergolakan, ya mereka tetap setia lihat di gadget yang penting. Enggak mati handphonenya. Itu aja udah. Semua kritik anak-anak Gen Z, semua milenial, sebenarnya kecintaan mereka pada Republik ini tinggi. Mereka ingin hidup. Betul, itu aja. Jadi kalau ini itu menjadi. kemudian nanti tidak mengganggu apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian kita juga bisa tetap menjalankan. Toh, kenapa saya lihat? Karena mereka pun tidak terlalu, ya, jadi mereka sedikit abai, ya. Tapi justru sedikit abai itulah yang kemudian itu bisa jadi menyelamatkan bangsa ini. Kalau dulu mungkin semua orang terlalu peduli, sehingga semua orang terlalu kepo, semua orang terlalu ngurusin orang lain, ya. Kalau sekarang kan enggak, ya biar aja. Kalau makanya kan dulu juga pernah ada beberapa orang. Kalau ini saya balik pertanyaannya, Mas, Anda Anda bertiga tidak sakit hati kalau mahasiswa tidak bergerak, nggak apa-apa. Mahasiswa biarlah menuntut ilmunya juga dengan pengetahuan mereka. Biarlah mereka tidak kehilangan masa mudanya, mereka tidak kehilangan masa pendidikannya. Biarkan juga anak-anak tidak kehilangan masa cerianya mereka.
ya, daripada mereka harus kembali seperti tahun 98. Ya. Saya juga tidak menginginkan Pak Freddy tahun nantinya itu terjadi lagi huru-hara, terjadi lagi kekacauan, dan saya yakin tidak. Kalaupun terjadi, contohnya ya kemarin sudah ada tahun 2024 yang lalu ketika bulan Agustus itu kan juga terjadi ketika dulu ada sirine katakanlah tanda bahaya gitu ya. Yeah. Dan waktu itu ketika DPR memutuskan akan Undang mengubah pilkada. aturan ya, membegal aturan yang ada. Yeah. Tapi kan semua bergerak. Itu bergerak cepat itu. Cepat sekali. Itu organik itu. Organik dan tidak ada kerusuhan apapun. Ya. Itu kan bagus. Jadi makin dewasa anak-anak ini. Orang-orang makin dewasa. Jadi tidak terprovokasi oleh media sosial atau buffer bahwa kemudian ada yang menumpang. Nah, tadi pertanyaan numpang tuh. Misalnya ada yang menumpang dengan isu Indonesia gelap waktu itu ya. Kemudian disebut ada yang mendanai, bahkan ada dari stasiun TV tertentu gitu ya yang juga kena gitu pemimpin redaksinya. Ya itu kan orang-orang yang menumpang. Sekali lagi insya Allah kami bertiga itu tidak akan mempan untuk ditumpangi. Dan kami tidak akan menumpang yang lain-lain. Ya, Mas Roy, Anda bertiga ini kan ntar lagi kan diperiksa sebagai saksi. Ya. Kemungkinan jadi tersangka, saya kembali lagi. Ya. Kemungkinan tidak. Ya kan ini masih teori kemungkinan. Iya. Tapi yang saya pingin ini, kan biasa orang-orang tuh ketika ini dia harus cari perlindungan saksi. Kan ada undang-undang itu ada. kan. Apa Anda sudah kan saksi-saksi ahli segala itu harus dilindungi kan? Oh iya. Memang kita pernah punya undang-undang perlindungan saksi dan korban. Bahkan ada yang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, menurut saya, ya kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang kan Mas Roy juga perlu dilindungi. Oh iya. Kan sebagai saksi nanti kan masih sebagai saksi. Betul. Saya juga menjadi ahli di masalah yang dilaporkan TPUA, meskipun itu sedang diberhentikan. Ya, artinya tidak kemudian diteruskan di Barreskrim. Tapi saya juga harus menjadi saksi, apalagi nanti mungkin terlapor dan mungkin akan dikejar lagi untuk dijatuhkan lagi dalam perkara Polda Metro Jaya. Tapi saya kan juga menjadi ahli juga dalam kasus yang disampaikan oleh senior purnawirawan prajurit TNI Polri, TNI ya, yang kemudian mengusulkan jadi saksi juga terlapor sekalian semua lengkap itu. Enggak apa-apa. Artinya apa? Ya kita hanya mengatakan apa yang harus kita katakan. Ya. Kami hanya mengatakan apa yang kami percaya, dan saya tetap disclaimer ya. Bisa jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu ada kesalahan. Bisa jadi software itu ada ketidakakuratan. Tapi tidak boleh kami itu berbohong. Jadi insya Allah yang saya katakan mulai dari awal, kalau itu ijazahnya fake, ya kita katakan fake. Yeah. Foto itu kalau match, ya kita katakan match. Tapi kalau itu mismatch, ya harus kita katakan match. Kalau itu identik, kita katakan identik. Speak up ini punya risiko yang berat, ya, punya risiko. Banyak orang pintar tapi nggak berani speak up, seperti Anda dan dua teman yang lain, Rismon dan Tiva. Sampai hari ini saya juga suka speak up, tapi saya lihat luar biasa, konsisten, persisten, jadi komit, persisten, persisten. Jadi tekun mengejarnya ini. Dan itu memang ilmu pengetahuan begitu, kalau kita mesti kejar sampai kebenaran yang kita yakini sudah benar gitu ya. Bahwa ada orang yang terus berusaha menggugurkan, ada yang bilang, wah Roy Suryo kan hanya orang komunikasi, bukan digital forensik. Loh, saya memang bukan hanya seorang digital forensik. Saya analog forensik juga dari dulu gitu. Jadi orang bertanya, biasa orang yang berani kayak Anda itu, di baliknya ada suatu korps tentara yang siap membackup begitu kan. Jadi kalau sekarang kan kita lihat baru purnawirawan, belum yang aktif gitu kan. Tapi kita lihat 98 itu semua backup, kan tentara Mas. Tentara ini kan lawan selalu mengawal kebenaran, visi negara. Dia kan bukan visi politik. Jadi dia mengawal kebenaran negara karena dia harus menyelamatkan negara. Biasanya mereka diam, tapi momennya nanti pada saatnya. Soalnya mereka akan melindungi siapa yang berjuang kebenaran. Itu. Jadi mereka kan NKRI kan harga mati. Jadi artinya, dan saya pernah juga di Komisi 1, komisi yang juga pernah mempertemukan kita dulu karena mitra dari Komisi 1 itu termasuk juga RRI waktu itu. Tapi kan Komisi 1 juga mitranya adalah pertahanan. Jadi mitranya adalah TNI waktu itu. Jadi kami juga mengenal dekat ya dengan teman-teman intelijen.
atau mantan intelijen, dan kami percaya bahwa tidak perlu kami meminta atau tidak perlu kami merasa dilindungi, ya, insya Allah semua akan saling melindungi. Oke, tapi menjelang sekali lagi kembali ke kemerdekaan kita ini. Kita 80 tahun Indonesia merdeka. Ya. Tapi kok Pandoranya belum terbuka. Nah, tar dulu. hanya soal waktu kalau itu. Ya. Ya. Saya tuh pingin melihat dari Mas Roy itu adalah saran Anda apa supaya terjadi suatu rekonsiliasi. Ini kan seolah-olah ada dua kubu. Ya. Ini dan tidak ada ujungnya, hanya begini bergerak menggelinding saling kuat-kuatan. Karena kebetulan beliau ini kan mantan presiden, kepala negara, dan ditakuti terjadi eskalasi. Ya. Apa saran Anda? Ya, kalau saran saya memang ya, terutama untuk pemimpin kita, Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo, ikuti kata hati, ikuti petunjuk atau nasihat yang baik dari mungkin inner circle. Saya tidak bisa melakukan, jangankan mengarahkan, memberikan saran aja terlalu jauh dan terlalu tinggi bagi saya. Tapi insya Allah akan ada di atas langit, akan ada langit. Jadi artinya Pak Prabowo juga mungkin nanti akan bisa mendapatkan sebuah berkah gitu atau sesuatu petunjuk darinya ya, dari Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan yang terbaik. Dan saya juga percaya kok gitu, bahwa semua itu sudah ada yang mengatur. Pertemuan saya yang dikatakan itu memang bukan kebetulan. Ya. Kalau apapun langkah presiden sebagai kepala negara, Anda terima? Terima. Ya, karena apa? Karena ya itulah yang terjadi. Gitu. Dan saya percaya itu adalah langkah terbaik. Artinya, tapi di atas itu masih no requirement atau tanpa syarat? Nggak usah, nggak perlu. Saya juga melakukan semua juga tanpa syarat. Dan saya juga percaya yang paling atas di atas sana, itulah yang akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Artinya apa? Kalau memang tidak bisa diadili dengan pengadilan rakyat, ya pengadilan rakyat tadi udah luar biasa besar, udah ngeri ya. Akan ada pengadilan Tuhan yang juga akan kemudian menyelesaikan ini. Apa yang Anda harapkan dari kolaborasi 3 trimasketir ini ya? Dr. Roy, Dr. Rismond, dan Dr. Tiva. Ya kami terus berjuang, kami terus menulis, kami terus memberikan karya terbaik untuk bangsa ini. Tanpa perlu apa-apa. Saya pernah diskusi dengan seseorang yang nggak perlu saya sebut namanya ya, karena dia tampak sekali childishnya, tampak kokoh. Wah, hidup ini kita harus punya duit, hidup ini kita harus punya tujuan. Saya senyum aja lihat, kok ya masih ada orang berpikiran sangat picik kayak gitulah, gitu. Yang dia kan kalau karnaval 17 Agustus itu kan biasa orang pakai baju TNI, baju Polri. Wah, dia kemana-mana pakai baju jenderal itu bintangnya 5 itu. Gitu. Lawyer tapi udah dipecat. Pertanyaan terakhir saya. Yang naik meja itu loh dulu. Ya, si Oi Wobo itu. Nah, jadi artinya gini. Artinya kita nggak usah perlu mengikuti jalan pikiran yang nggak jelas kayak gitu. Saya hanya berpikir saja bahwa sudahlah, nanti semua itu akan aja, dan kebenaran yang paling penting. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Saya juga tidak pernah tahu ya, atau tidak pernah mengharap seperti tadi yang diharapkan. Oh, nggak membutuhkan perlindungan dari LPSK. Kalau itu memang ada perlindungan, nanti pasti akan datang. Tiba-tiba seperti tadi, ya beberapa jam yang lalu kami ke Komnas HAM, Komisi Hak Asasi Manusia. Tiba-tiba salah satu komisionernya di sana, ya Pak Prabianto, itu kemudian menaruh perhatian dan kemudian menerima kami yang selama ini surat itu di Komnas HAM belum pernah masuk. Kemudian kami mendapatkan fakta. Ternyata Komnas HAM, Ombudsman, kemudian juga Kompolnas ternyata agak berbeda pandangan dengan hasil temuan dari Bareskrim pada saat gelar perkara itu. Mereka merasa tidak dimintain pendapat soal kesimpulan penyelidikan. Jadi kan ini kan sudah agak mulai berbalik. Jadi menurut saya pendulumnya, kalau kita katakan pendulum, itu bergeser mulai dari media, yang media mainstream mulai berpihak. Ya, kemudian mulai ada orang-orang, saya nggak perlu sebutkan ya, beberapa petinggi negara yang aktif, saya harus bilang aktif, sudah mulai mengundang kami, diskusi khusus tertutup, ya bertiga, ya kami sudah ada sekitar 1, 2, 3,
belum sampai 6 tapi 5 Sudah kali. mulai itu. Sudah mulai ada petinggi negara aktif, ya maksudnya orang-orang yang pada Ya, nggak usah sebut namanya, nggak usah sebut, tapi- nggak, tentu tidak akan saya sebut. Mulai mendengarkan dan saya juga mulai memaparkan apa temuan-temuan kami dan tertarik, beliau-beliau itu juga sangat tertarik untuk juga nanti menerima edisi buku itu. Ya, Ya. alhamdulillah kalau gitu. Semoga, karena saya bilang pasti ini Mas Roy dan dua teman ini, Ya. ini sebenarnya secara tidak langsung memperkaya youtuber. Kan saya bilang ini TV raksasa, Mas. Kan saya bilang YouTube ini kan Ya, ya, ya. ini berkah juga. Ya. TV raksasa ketika mainstream TV Betul. tidak mengangkat, Ya. mereka tuh akhirnya ketinggalan. Mereka harus Akhirnya gitu. Dan mereka sekarang juga punya YouTube akhirnya Iya, gitu dia- ya. Mereka jadi masuk ke sana. memperkaya semua ini. Iya. Jadi Anda nggak sadar, Anda memperkaya banyak orang. Amin. Iya. Termasuk leader juga mungkin nanti. Iya. Kalau leader ini dengan ini kan bicara kebenaran di Iya. leader ini, saya yakin orang yang mencintai kebenaran Ya. pasti akan klik dan beri komen pada leader ini. Ya. Menurut Anda gimana? Setuju, dan itu kan juga kita baik ya. Kita kan berbuat kebaikan demi masyarakat yang lain. Iya. Ya, dan kita apa yang saya sampaikan itu kan sebenarnya apa adanya. Saya tidak pernah menutupi ya A saya katakan A, B saya katakan B. Kalau memang itu Z ya harus kita katakan Z. Kalau itu zong ya kita katakan zong. Kalau Ya. ijazah itu palsu 99,9% palsu ya kita katakan palsu. Skripsinya tidak benar, ya kita tidak benar. Tapi kalau memang benar ya Ya. sudah kita sebutkan apa adanya. Itu. Mas Roy sudah hampir Ya. 1 jam nih. Baik. Apa statement akhir Anda yang kira-kira Anda memberikan sebagai legacy Ya. kita mencari kebenaran, suatu titik cahaya untuk Oke. memulai kehidupan setelah 80 Ya. tahun Indonesia ke depan ya. Baik, saya tetap dengan statement awal yang berasal dari dua kata itu, kejujuran dan kenegarawanan. Hendaklah kalau ingin menjadi pemimpin di Indonesia, dimulai dengan kejujuran dan kemudian berani menegakkan kenegarawanan untuk supaya nanti bisa tidak membuat bangsa ini kemudian menjadi hancur ya atau terpuruk, atau kita khawatir kan dulu ada buku yang pernah dibaca oleh Pak Prabowo bahwa Indonesia akan hancur pada tahun 2030. Jangan sampai itu terjadi. Ya, 2025 80 tahun Indonesia merdeka, ya. Insya Allah kita rayakan dengan kegembiraan, ya. Dan insya Allah rayakan juga dengan kegembiraan kalau Anda memang bangga dengan Anda pernah punya diploma, pernah punya ijazah, itu ya. Jangan kemudian malu. Ini kan contoh yang sangat tidak baik, ya gitu. Ada orang yang sudah berusaha dengan segala macam ya untuk bisa lulus, tapi kok malah takut, dan bahkan ada negara yang justru malah mempidanakan atau bahkan memenjarakan orang-orang yang mau mengungkap kebenaran. Ini kan aneh sekali. Artinya orang yang membuat atau mempergunakan atau menggunakan atau memanfaatkan ijazah yang tidak benar itu malah dia bisa melenggang bebas di mana-mana. Tapi orang yang membuka kebenaran bahwa itu ijazah tidak benar dan itu harusnya menjadi perhatian dari bangsa ini kok malah perkarakan. Tapi sekali lagi saya percaya di atas langit masih ada Ada langit. langit. Keren. Dan saya percaya bahwa kebenaran itu sekali lagi akan menemukan jalannya. Apa yang Anda mau sampaikan soal tentang leader? Ya, moga-moga leader memang benar-benar bisa kemudian sesuai dengan namanya, ya, sesuai dengan karya yang sudah banyak sekali. Tentunya YouTube ini juga akan bisa menghasilkan leader-leader untuk berbicara, dan leader itu akan bisa benar-benar diikuti oleh para follower di belakangnya. Dan kalau kita kembali kepada satu petuah yang dulu disampaikan oleh seorang sosok daerah kita, Ki Hajar Dewantoro, ya, leader adalah Ingarso Sung Tulodo. Jadi di depan dia harus memberikan toladan. Jangan lupa di tengahnya ada Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun kekarsaan, membangun kekuatan, dan yang ada di belakang Tutwuri Handayani. Jadi di belakang itu akan mengikuti dan tunduk. Jadi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, Ingarso adalah leader bagi kita semua. Keren. Ya. Sobat leader, perjuangan kebenaran ibarat cahaya yang harus kita perjuangkan untuk bisa menerangi yang gelap. Kalau yang ada di kegelapan, muncullah di ruang yang terang, agar
bisa menerangi semua. Karena ketika Anda tetap berada di ruang kegelapan, kelak juga Anda akan menerima risiko dari kegelapan itu. Saya Fred dulu, sampai jumpa lagi.